Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berinteraksi walaupun lewat Instagram Live. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat. Jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan gitu ya. Pertemuan ketiga adalah berbicara tentang program siaran ya. Jadi program siaran ini biasanya semakin kontennya menarik, semakin jadi idola masyarakat gitu ya. Tetapi sekarang ada sedikit perubahan bahwa membuat program acara itu mahal ya. Bisa ratusan juta produksinya karena yang namanya program, kalau kita membuat program kayak misalnya sinetron atau talkshow itu kan kita harus melibatkan banyak orang gitu ya. Tapi sekarang banyak artis-artis itu justru membuat program sendiri untuk dijual ke publik gitu ya, mendapatkan keuntungan. Yang paling nyata, yang paling real itu adalah bagaimana salah satunya adalah dulu ada Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu kurang lebih hampir ratusan juta dia Rans Entertainmentnya itu pengen dibeli. Jadi pengen dibeli, setiap program acaranya itu masuk siaran. Makanya sekarang justru kalau saya perhatikan beberapa acara televisi, justru mereka mohon maaf ya, secara tidak langsung agak garing sih menayangkan sesuatu hal yang tidak mengeluarkan banyak uang gitu ya, tetapi menghasilkan yang penting kontennya ada di televisi. Itu adalah salah satu bentuknya. Apa sih yang disebut dengan program siaran? Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio atau televisi secara keseluruhan ya. Program ya. Program misalnya kalau misalnya di berita, kalau di misalnya di televisi, masing-masing televisi pasti punya program siaran ya, siaran yang menurut mereka itu. Jadi program siaran kita arahin karena kita di sini komunikasi gitu ya, lebih arahnya program siarannya saya pengen ke jurnalistik gitu ya, bahwa ada program siaran berita misalnya contoh ya. Jadi masing-masing itu televisi punya program siaran ya, program siaran misalnya dalam konteks berita atau talkshow yang diselenggarakan TV swasta. Karena tadi yang saya bilang, karena mahalnya biaya produksi ya, biaya produksi terkadang ada beberapa TV yang punya nama besar, misalnya contoh MNC dia punya grup, terus MTech punya grup. Nah, MNC ini adalah memanfaatkan bagaimana berita yang digunakan oleh wartawan, misalnya wartawan RCTI, beritanya bisa digunakan di iNews TV, bisa digunakan di MNC TV juga. Itu adalah salah satu bentuknya. Jadi ada perputaran yang digunakan di Global TV juga. Nah ini gantian, saat misalnya ada wartawan Global TV, mereka juga bisa hasil liputannya bisa digunakan di RCTI, iNews dan juga di MNC. Itu seperti itu. Oleh karena itu, perencanaan program menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun penyiaran, terutama manajer program ya. Jadi program yang baik, program yang unggul itu akan banyak ditonton oleh masyarakat. Hasilnya apa? Yang terjadi adalah saat misalnya program itu banyak ditonton ya, otomatis iklan yang masuk. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya programnya bagus, iklan juga akan masuk. Kalau iklan masuk berarti mendapatkan keuntungan. Disitulah ada perputaran yang namanya ekonomi politik medianya dimainkan itu ya. Maka itu salah satu bentuknya. Karena kayak gitu pertanyaannya, siapa yang bisa kita tahu tayangan mana yang unggul? Nah, tayangan-tayangan unggul itu biasanya ada yang namanya tiap minggu itu ada namanya AC Nielsen. AC Nielsen itu adalah lembaga rating televisi, lembaga rating radio yang memberikan, nih loh, dalam satu hari ada beberapa penonton. Ini loh tayangan kalian. Nah, tayangan-tayangan data AC Nielsen itulah yang akhirnya dijual ke siapa? Pengiklan. Bayangkan,
iklan televisi itu mahal gitu, hitungannya per detik. 1 detiknya itu 5 juta. Bayangin aja 5 juta. Kalau misalnya itu acara program yang biasa, kalau programnya unggulan, udah pasti dia pasti akan lebih mahal. Mungkin bisa 10 juta per detik. Ya, bayangin aja kalau misal iklan itu durasinya adalah berapa? Nggak sampai 1 menit. Paling 10 detik, 20 detik, coba hitung deh. Nggak lama-lama dia gitu. Nah, hitungannya itu bisa kalian lakukan. Misalnya kayak misalnya misalnya di acara-acara prime time itu adalah misalnya mulai dari jam setengah 7 atau jam 6 sampai jam 10, itu bisa mahal karena banyak orang yang ingin menonton ya. Oleh karena itu manajer programlah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan sebuah program. Departemen program memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan stasiun penyiaran. Program acara merupakan unsur yang sangat penting untuk menarik siapa? Audiensnya. Ya. Masih saya ingatkan, jangan lupa di screenshot gitu ya, screenshot SS-nya materi ini, nanti saya akan dapat nilai tambah. Oleh karena itu, yang dilakukan manajemen strategik dalam program siaran manajemen strategik adalah menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan program, yang kedua produksi dan akuisisi program, yang ketiga eksekusi atau penayangan program, yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi program. Perencanaan program ya, perencanaan program. Sekarang kita bisa melihat selebgram ataupun YouTuber gitu ya, atau TikTok gitu ya. Ada selebgram yang misalnya Bang Ijal TV ya, dia mempunyai perencanaan program. Kira-kira apa yang akan ditayangkan, kira-kira apa yang menjadi hits dari masyarakat. Setelah ada perencanaan program, ada peningkatan program berikutnya, yaitu adalah produksi. Ya, dia melakukan produksi setelah dia merencanakan sebuah program gitu ya. Kira-kira naskahnya udah jadi, tayangannya akan seperti ini, adalah yang namanya produksi. Apa yang diproduksi? Nah, di sinilah produksi, ya. Produksi yang diproduksi ada yang live, ada yang tidak live, ya. Ada yang typing. Nah, itu adalah salah satu program pilihan mana. Kalau live itu harus ada kehati-hatian, ya, kehati-hatian dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai salah, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia typing, dia masih bisa salah, bisa di-cut, ya, kelebihan durasi pun masih bisa di-cut. Nah, yang repot adalah kalau siaran langsung, gitu ya. Setelah ada perencanaan, ada produksi, ada yang namanya eksekusi, ya. Eksekusi ini tuh program itu ditayangkan. Saat ditayangkan, setelah ditayangkan di jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 9. Nah, tugas kita adalah mengawasi. Ada banyak layar televisi yang ada di dalam studio televisi. Kita melihat tuh programnya, ya, tayangan kita. Kita ngecek suaranya, kita ngecek selain itu adalah visual gambarnya, segala macam, bagaimana talent artisnya, ya. Di dalam televisi itu juga ada beberapa tayangan-tayangan televisi yang lain. Ya, kira-kira apa gunanya? Untuk mengecek kekuatan dari kompetitor kita. Itu adalah salah satu bentuknya. Yang berikutnya yang tadi ya. Nah, ini ya, yang disebut dengan perencanaan program ya, mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapat tujuan program dan tujuan penyiaran. Itu adalah perencanaan program. Pada media elektronik komersial, pengelola program berupaya mengidentifikasi audiens yang spesifik dan menyiarkan program kepada audiens yang spesifik sepanjang siarannya. Jadi, misalnya contoh ya, ada segmentasi anak muda gitu ya. Kalau anak muda, anak sekolah itu biasanya dengan ibu-ibu lebih punya kecenderungan gitu ya. Kecenderungan itu nontonnya sinetron gitu ya. Sinetron yang agak-agak sekarang ini justru saya agak bingung ngelihat sinetron gitu ya. Nggak menjadikan sebuah jati diri masyarakat kita. Itu sangat menyedihkan. Jadi ngerinya, takutnya gitu ya. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang terinspirasi, jadinya jadi menakutkan gitu ya. Menakutkannya mereka jadi hidupnya jadi glamor seperti mereka, padahal biasa aja gitu ya.
Sebuah perencanaan program dalam media elektronik mencakup pemilihan format, isi program yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan audiens yang terdapat pada satu segmentasi audiens berdasarkan demografi tertentu, ya. Ini adalah salah satu bentuknya. Jadi ada yang sebut demografi itu, nanti ada yang namanya demografi kelulusannya gitu ya. Statusnya apa gitu ya, pria atau perempuan. Nah, dia biasanya laki-laki dan perempuan itu akan beda cara menontonnya, ya. Laki-laki itu kalau misalnya udah ada sepak bola itu wah luar biasa, di depan dipantengin, ya. Kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, kalau perempuan kalau ada sinetron yang udah ada penuh dengan bawang merah dan bawang putih, waduh luar biasa dipantengin aja. Nah sama, itu adalah salah satu, jadi ada yang namanya demografi yang dipantengin. Sementara analisa dan strategi program itu adalah sebuah perencanaan program pada dasarnya bertujuan memproduksi atau membeli program yang akan ditawarkan pada audiens, ya. Saya bilang dulu ada yang namanya Multivision Plus ya gitu ya. Terus apalagi namanya? Macam-macam nama apa ya? Nama-nama production house gitu ya, frame house gitu ya. Itu adalah salah satu gitu program FTV segala macam yang ada di SCTV juga sama, itu adalah sebuah program. Tapi sekarang media itu pintar, televisi itu pintar, ya. Dia pintar, apa yang dipintar? Dia memanfaatkan orang-orang tersebut gitu ya, pegawainya, untuk memproduksi program tersendiri, ya. Ternyata banyak yang berhasil program-program yang ditayangkan gitu ya, tayangkan. Nah, oleh karenanya jika ingin berhasil maka harus mempunyai strategi marketing plan yang berfungsi sebagai panduan dalam penggunaan SDM yang dimiliki. Siapa yang dimiliki adalah strateginya. Strategi pemasaran ditentukan berdasarkan analisa situasi, analisa terdiri atas analisa peluang dan analisa kompetitif, ya. Peluangnya di mana, ini punya reduksi yang aktif atau tidak, menguntungkan atau tidak, ya. Apa yang disebut dengan analisa peluang? Yang disebut analisa peluang adalah analisa yang cermat terhadap pasar audiens yang akan memberikan peluang bagi setiap penayangan program untuk diterima audiens, ya. Ini masing-masing teman pasti punya program tersendiri kalau malam menonton film apa gitu ya. Sementara analisa kompetitif adalah dalam mempersiapkan strategi dan rencana program, pengelola harus melakukan yang namanya analisa secara cermat terhadap persaingan stasiun penyiaran dan persaingan program yang ada pada suatu segmen pasar audiens. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, menurut Peter Prinkle, keberhasilan suatu program TV dalam melaksanakan programnya sangat bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah the ability to produce or buy program with audience appeal, adalah kemampuan untuk memproduksi atau membeli program yang memiliki daya tarik bagi audiens, ya. Yang kedua adalah air them a time when they can see by the audience to which the appeal, yang menayangkan pada waktu yang dapat dilihat oleh audiens yang menjadi sasaran kita, ya. Makanya jujur saya nih suka nonton acara namanya Dunia Terbalik, ya. Dari acaranya mulainya jam 6, bener gak sih? Jam 8 gitu ya, jam 9, sekarang jam 10, kelar-kelar jam 12, ya. Dipaksa begadang, benar-benar ya. Emang kenapa saya gitu ya, karena bosen juga ngeliat gitu ya, pengen ngeliat sinetron yang bisa menghibur. Nah itu salah satu bentuk kayak gitu. Yang ketiga adalah build individual program into a schedule, bla bla bla, yang artinya yang membangun sejumlah program individu ke dalam suatu jadwal yang dapat mendorong audiens untuk menonton TV atau mendengar radio dan tetap pada salurannya dari satu program berikutnya. Karena kenapa banyak kalau di acara televisi itu pembawa acaranya bilang jangan kemana-mana, masih tetap di program kita ya, karena gitu ya. Karena kenapa? Karena pergeseran channel itu akan mempengaruhi saat mereka melakukan yang namanya apa? Yang namanya survei rating yang dilakukan oleh siapa? Oleh AC Nielsen gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Ya, makanya dibilang jangan. Makanya kalau misalnya program itu stabil gitu ya. Pertanyaannya, kapan waktu AC Nielsen menghitung program tersebut, ya? Apa alat ukurnya? Namanya alat ukurnya adalah people meter. Nah, alat ukurnya namanya people meter.
Dia menghitung itu adalah saat teman-teman itu kurang lebih saat lebih dari 1 menit, 1 menit ya, 1 menit sampai 3 menit kalian tuh tetap bertahan di situ di TV tersebut. Nah itu masuk dalam hitungan mereka. Ya, makanya kalau misalnya habis nonton puter puter, nah itu nggak masuk hitungan berapa menit dia menonton. Nah makin lama menonton gitu, makin banyak. Tapi ada sesuatu yang namanya riset terbaru ya. Riset terbaru mengatakan bahwa orang-orang kaya itu justru lebih banyak menonton sinetron. Tapi usut punya usut, ternyata yang nonton adalah pembantunya, gitu ya. Jadi itu salah satu bentuknya. Oleh karena itu, stasiun TV atau radio komersil pengelola akan mengarahkan programnya untuk menarik audiens spesifik, diantaranya jumlah besar audiens umum. Pengelola stasiun televisi radio menargetkan suatu audiens umum dan berupaya untuk memberikan respon atau kesuksesan orang yang menonton. Ini adalah ya. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan perencanaan program adalah siapa? Audiens, terus pemilik. Yang ketiga adalah pemasang iklan atau regulator. Inilah faktor yang mempengaruhi perencanaan program. Misalnya sepak bola, ya audiensnya siapa? Laki-laki. Ini program mahal nih, ya. Liga Inggris itu luar biasa. Mau nonton aja harus bayar dulu, gitu ya. Beli programnya dulu, gitu ya. Ada namanya sekarang nih, aduh jangan iklan ya. Jadi ada televisi yang harus bayar dulu, gitu ya. Nah ini tergantung, karena kenapa? Ada pengelola, pemiliknya pengen, karena ini programnya sangat mahal. Biasanya ada yang namanya sponsor. Nah sponsor ini karena TV-nya mahal, TV itu menggait sponsor. Karena sponsor itu nggak main-main, jumlahnya besar, makanya adalah siapa? Mohon maaf, iklan rokok. Ya, walaupun tidak ditunjukkan orang merokok, tapi dia menunjukkan contoh super soccer. Super soccer itu kan ya yang merokok paham lah itu ya. Iklan itu adalah salah satu iklan rokok. Yang keempat, regulatornya, peraturan pemerintahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Beberapa tentang faktor yang mempengaruhi keputusan perencanaan sebuah program. Oke. Selesai latihannya buat 2, merangkum juga. Jadi teman-teman merangkum itu adalah nanti soal UTS-nya soalnya dari situ ya. Yang pasti saya minta dari PPT itu akan dijelaskan gitu ya, minta penjelasan, bukan berarti faktor misalnya contoh apa yang mempengaruhi keputusan perencanaan program, audiens, pengelola gitu. Tapi ini dijelaskan, diberikan contoh juga itu ya. Oleh karena itu soal yang pertama merangkum, yang soal kedua adalah berikan contoh program acara TV yang diakuisisi. Jelaskan kenapa. Nah, yang diakuisisi itu apa? Tadi misalnya Rans Entertainment pengen diakuisisi sama MTech Group. Kenapa pengen diakuisisi? Karena programnya menarik misalnya. Nah, kalian juga harus memberikan contoh apa aja program acara apa aja. Ya. Program acara TV yang diakuisisi itu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa sarapan gitu ya. Jangan lupa kalau keluar pakai maskernya. Kurangin nongkrong dulu ya. Kalaupun nongkrong ya boleh, asal pakai maskernya ya, pakai protokol kesehatan. Jangan lupa ngopi, itu yang penting ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.